itu hanya kelas 78. Nanti kalau ada kelas 9 juri nggak tahu itu urusannya juri, itu urusannya panitia ya. Itu persyaratan kita nggak usah bahas, itu nanti diatur sama panitia. Kita akan membahas yang penampilan dan penilaian. Ensemble musik campuran. Kenapa dikatakan ensemble campuran? Karena ensemble itu ada dua jenis, ensemble yang sejenis dan ensemble campuran. Kalau ensemble sejenis misalnya ibu-ibu yang terbiasa main hadrah, itu kan semuanya alat musik yang ditepuk-tepuk itu semuanya, itu ensemble sejenis, bukan campuran. Terus kalau main gitar semua, kalau ini melodi, ini harmonis, yang ini ngebat, itu juga sejenis, ensemble sejenis. Kalau yang ensemble campuran itu harus ada unsur melodisnya, instrumen melodis. Instrumen melodis itu yang hanya bisa mengeluarkan satu nada. Contohnya suling. Suling nggak bisa memainkan dua nada sekaligus, hanya satu nada. Itu contoh instrumen melodis. Terus unsur yang kedua, unsur harmonisasi, harmonis. Instrumen harmonis adalah yang bisa memainkan beberapa nada sekaligus. Contohnya gitar. Terus yang ketiga, unsur ritmis. Ritmis itu adalah instrumen yang tidak bernada, tidak bisa mengeluarkan nada, hanya irama saja. Contohnya gong, kendang, itu adalah. Jadi yang saya bercampuran ini usahakan ada 3 unsur itu. Terus apakah harus 3 alat? Boleh lebih, satu anak bisa memainkan lebih dari satu alat musik. Boleh. Apakah misalnya gitar ya, dari awal lagu sampai selesai apa kita harus main terus? Kan tidak, kan bisa tidak juga ya. Bisa juga di tengah dia nggak main. Itu akan memberikan efek dinamika. Jadi jangan monoton. Dan satu hal lagi, usahakan nanti terutama kalau anak-anak kan kurang bisa membuat aransemen sendiri ya. Aransemen biasanya dari pembina atau pelatihnya atau guru sendiri. Usahakan anak-anak itu menampilkan aransemen lagu itu di atas ekspektasi juri. Jangan standar biasa-biasa saja. Gimana penampilan bisa membuat gaya dukung sehingga juri berdukung. Bagus ini. Itu ensemble campuran. Untuk alat yang digunakan sudah di jurnis nasional juga ya. Itu adalah yang aerofon, megafon, kordofon, dan tidak ada elektrofon. Berarti tidak boleh ada alat instrumen yang sumber bunyinya dari listrik. Semuanya harus akustik. Untuk memperkuat bunyinya bisa nanti panitia akan menyediakan mikrofon. Itu untuk memperkuat sinyal bunyinya saja. Untuk seperti ini sebelum menjatuh penilaian, apakah ada pertanyaan? Kalau komposisi sebuah aransemen itu mestinya ada intro, ciptakan intro yang menarik, jangan melenceng dari lagu. Di sini juga originalitas. Misalnya kalian ambil intro dari lagu yang sudah ada, misalnya lagu yang punyanya Noah atau apa, ya berdoa aja, juri nggak tahu. Kalau juri tahu, itu intronya punyanya lagu ini, berarti ada originalitas. Apalagi kalian ambil intro yang lagu-lagu viral, juri banyak tahu. Ada intro, terus ada verse lagu, ada chorus atau
interlude, terus juga ada mungkin bridge itu mungkin beda dari lagu, beda sendiri. Ada outro atau ending. Jangan terlalu monoton ya, dibuat perlu dinamika sehingga gregetnya aransemen itu kelihatan. Untuk pelaksanaan nomor instrumen ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Silakan. Itu yang ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai alat yang digunakan untuk lomba itu kan di secara tertulis menyebutkan alat mengenai jenis. Itu kan ada aerofon, ada idiophone, ada microphone, ada cordiophone dan lain-lain. Nah, sementara di satu sisi dia juga menyebutkan alat musik melodis, alat musik harmonis dan alat musik ritmis. Nah, ini kalau menurut saya ini ada ambigu. Misalkan seperti ini, kita satu menggunakan gitar, ini cordiophone. Sementara dia selain fungsinya alat musik harmonis, otomatis maaf dia juga bisa difungsikan untuk menjadi alat musik melodis. Nah, ini kan menjadi ambigu. Lalu gini, ada alat yang namanya lira atau band lira yang digunakan untuk main drum. Nah, itu kan betul. Itu bisa digunakan untuk alat musik melodis, namun juga bisa digunakan untuk alat musik harmonis seandainya siswa itu bisa main lebih dari satu setik. Nah, ini mohon ini ada penjelasan. Kalau alat musik ritmis saya kira nggak masalah, yang penting tidak berada. Dan seandainya itu begini, ada sekolah yang menyajikan satu memakai alat musik cordiophone, misal gitar, lalu menggunakan alat musik lira, kemudian menggunakan alat musik aerophone satu, entah itu recorder atau nomor pianika misalnya. Nah, ini kan semuanya alat musik yang bernada. Itu mensikapi hal ini pripun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu alat musik harmonis sekaligus bisa juga sebagai melodis. Piano sebagai melodis bisa, harmonis bisa. Sah-sah saja, boleh. Nah, boleh. Kan dia juga bisa berfungsi sebagai melodi. Malah kalau di band-band itu kan lead gitar itu lead melodinya kan kayak gitar, bukan pakai ini, ya kan? Sah-sah saja boleh. Tapi kalau memang anak itu bisa menguasai alat musik murni melodis, itu bisa mungkin nilai tambah. Tapi melodinya nanti semuanya ya jangan terlalu sederhana, sesuaikan dengan skill anak. Gimana? Mas Sotik ya, saya kenal Mas Sotik di kelas saya, Mas Sotik ini di kelas saya kuliahnya seni musik di IKIP Yogyakarta. Mas Sotik ini juga di kelas saya misalnya. Ya Mas Sotik? Gini ya, misalkan sekolah itu menyajikan satu violin, lalu yang kedua pakai gitar, yang ketiga pakai pakai lira tadi. Tapi cordiophone semua itu. Cordiophone semua. Betul. Nah, lira itu idiophone yang lira itu gitar yang dari apa itu ya? Betul. Itu lira. Lalu dia berarti kan
membawa alat musik ritmis. Nah, berarti kan semuanya bernada. Lagi berapa? Diizinkan apa tuh? Silakan, tapi kalau sesuai ansambel campuran nanti di tingkat nasional itu ada satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu unsur ritmis. Karena ansambel campuran, kita kan ada unsur melodis, harmoni dan ritmis. Kalau seperti itu berarti belera tadi ya, belera, Violin. belera itu alat musik yang idiofon itu, idiofon. Bukan ritmis loh itu kalau belera. Dia berfungsi tidak sebagai penjaga tempo. Ini ritmis dimaksudkan yang ritmis bersama ini dia untuk menjaga tempo. Kalau formasinya gitar, apa tadi belera, satunya Violin. violin itu kan nggak ada yang menjaga tempo. Semuanya dari mana? Dengan ritmis ini fungsinya untuk menjaga tempo. Kalau nggak ada pemimpinnya gimana nanti jalan sendiri? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi memang ada unsur melodis, harmonis, dan ritmis ini ada punya sendiri. Harmonis untuk mengiringi, melodis untuk melodi lagu, ritmis untuk menjaga tempo. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Cari Bapak sendiri ya, paham ya? Ibu. Ya mohon maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, jadi untuk hal-hal yang sangat teknis yang ini mohon tidak diperdebatkan di sini ya. Jadi kita bagaimana melaksanakan kegiatan seleksi nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dulu gitu ya. Kalau untuk penilaian dan lain sebagainya itu kan sudah sangat masuk ke teknis sekali dan itu masuk ke ranahnya juri. Jadi sebaiknya itu nanti kalau ini didiskusikan di luar itu sendiri. Bu Linda, kita beri waktu untuk bertanya langsung pada pertanyaannya saja ya. Jadi karena waktunya juga sudah sangat padat. Oh sudah. Oke, sudah terwakili. Ada lagi Bapak Ibu yang terkait nanti untuk teknis-teknis pelaksanaan. Oke. Monggo silakan. Sudah jelas untuk akseptasi? Sudah. Penilaian monggo silakan Bapak. Oke. Untuk penilaian nanti ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah kualitas musik, itu 30 poin. Yang kedua perform 30 poin. Anak-anak jangan tampil seperti sedang dihukum, berkadut, merengut, terlalu fokus dengan alat musiknya, pandangan alat musik terus, lupa akan performnya. Terus yang ketiga adalah skill atau keahlian, 40 poin. Sedangkan rinciannya dari kuota musik adalah harmonisasi itu bagaimana meramu komposisi itu supaya harmonis, balance instrumen, satu buantor pas, satunya pelan, originalitas dan interpretasi, menyikapi sifatnya dan dinamika. Jangan dari awal sampai akhir itu budak, nggak ada dinamikanya. Perform, presentasi tidak usah, penguasaan panggung tadi biasa, dan jangan seperti sedang di sidang, lepas saja. Nah, itu panggung kalian. Buat juri terhibur, buat juri terpukau. Kekompakan, ekspresi, kostum juga sebesar Pak Dewas, non identitas. Keahlian yang poinnya tinggi, penguasaan teknik, penguasaan tempo. Nah ini tempo tadi loh, kalau nggak ada unsur itu gimana temponya? Akurasi nada, akurasi ketepatan dalam membidik nada, variasi irama, variasi irama tadi ya, jangan duduk. Kualitas tone letak itu maksudnya kalau kalian mau memukul ya, ini ya. Nah, beda ini kualitas tone sama dengan mengetik kita teng sama tem.
Tutoritas dulu. Yang terakhir, klaster itu pengumbalan dalam sebuah kalimat. Oke, pertanyaan Bapak Ibu.